geografis di Demak ini sangat parah sekali abrasinya, dan perubahan fisik ini menjadi sangat rentan bagi masyarakat karena ini menjadi bencana ekologis yang akan berdampak langsung terhadap masyarakat, berdampak langsung terhadap mata pencaharian masyarakat, terhadap livelihood masyarakat, terhadap kenyamanan dan juga bagaimana perekonomian masyarakat ini. Desa Timbul Seloko khususnya dan umumnya pada daerah Kabupaten Demak yang di pinggir pesisir itu mulai seperti ini itu dari tahun 2011, dan genting-gentingnya ini mulai tahun 2014, 15 sampai tahun 2024 ini yang sangat memprihatinkan para masyarakat. Desa Lereng itu dulunya indah, kayak hamparan desa dengan sawah hijaunya, terus hamparan padi waktu panen, kemudian pohon-pohon yang rindang di pinggir jalan, semua itu udah nggak ada semenjak tahun 2015. Setelah 2015 rop mulai mendekat ke daratan sehingga sawah di situ sudah tidak bisa ditanami, air mulai payau, ya kan, sehingga sudah tidak produktif lagi untuk dijadikan sawah. Berawal dari situ, masyarakat yang awalnya jadi petani sawah sekarang beralih jadi petani tambang. Jadi perubahan di daerah Demak, khususnya Sayung, menurut saya sangat signifikan sekali dalam 20 tahun terakhir. Yang saya kembali ulangi lagi, yang tadinya masyarakat agraris tiba-tiba harus mengenal kondisi, dituntut untuk menjadi masyarakat maritim. Itu kan sesuatu yang sangat drastis sekali. Apa yang paling dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi krisis iklim ini adalah kehadiran negara gitu ya. Jadi bagaimana negara itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat ketika wilayahnya, rumahnya itu tergusur oleh air, mereka bisa hadir di sana. Pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ini kan genting-gentingnya membangun infrastruktur. Terakhir ini Sayung Demak ini dibikin jalan tol, Mbak. Jalan tol ini baru berjalan kisaran 30% di antara Sayung Semarang. Ini dampaknya sudah signifikan sekali untuk Timbul Seloko. Ya, meskipun daerah Timbul Seloko ini tidak dilintasi oleh jalan tol, tapi dampak jalan tol itu merasakan. Karena air itu mencari tempat yang sangat rendah. Daerah yang agak rendah itu biasanya itu kebanyakan di pinggiran pantai. Jadi dampak ini sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Demak yang lokasinya di pinggiran pantai. Jadi meskipun tidak dilalui tol, tidak mendapat kompensasi, tapi mendapat dampaknya kan gitu ya. Sebelum ada tol itu kan Desa Lereng nggak pernah banjir sama sekali, walaupun bentuk kontur tanahnya seperti mangkok gitu kan. Jadi air segala arah itu masuknya ke Desa Lereng, jadi muaranya di Desa Lereng. Bencana banjir terakhir terjadi itu tahun 92 dan baru terjadi lagi itu pas tahun ini akibat beberapa hal ya, perubahan iklim termasuk pembangunan tol, proyek strategi nasional yang menutup sungai yang ada di Desa Lereng. Jadi drainase itu ditutup dari dampak proyek tol itu, kemudian air yang seharusnya mengalir di aliran sungai, tapi justru malah mengalir di segala arah. Tahun kemarin baru aja banjir yang paling besar di sini. Jadi masyarakat Desa Lereng itu benar-benar 100% terisolasi. Karena desanya yang cekung, ya surutnya lama. Desa-desa sebelah sudah surut, kami belum, gitu kan. Bahkan kalau hujan nanti masuk lagi. Kalau di Desa Lereng itu banjir nggak bisa keluar, selain kita pompa keluar airnya. Jadi bisa berbulan-bulan, bisa sampai 6 bulan. Justru kemarin kita mulai banjir itu di bulan Maret. Sampai Lebaran pun kita harus basah-basahan tergenang air seluruh rumah. Jadi kita Lebaran itu penuh air banjir di sini. Kalau Timbul Seloko ini kan datang, larinya cepat. Begitu datang 8 jam selesai, turun lagi. Tapi kalau daerah-daerah sana seperti Lereng,
Sidogemang, Gemula, itu dia akan mengendap di sana air, sulit untuk keluar. Sehingga gimana ya, kalau saya jadi orang sana itu ya merasa jenuh dan merasa kecewa sekali dengan adanya pembangunan jalan tol itu yang diadakan oleh pemerintah. Nah, awal mula pasti ada sosialisasi dari pihak tol, dari pemerintah negara kan gitu. Apalagi dari pihak investor, kemudian para pembangun kan gitu. Pasti ada sosialisasi ke desa. Jadi mau prosesnya seperti ini. Pasti mereka kan menjelaskan nanti proyeknya seperti ini. Tapi karena minimnya pengetahuan, jadi masyarakat, oh iya gitu aja. Tapi masyarakat desa nggak tahu dampak yang nantinya akan dialami di Desa Loireng. Di saat itu kan beliau mengumpulkan itu kan sosialisasinya kan tentang harga, Mbak, tentang harga tanah yang terlewati jalan tol itu, bukan karena dampak akhirnya nanti gimana, terus setelah ada tol gimana, kan masyarakat tidak diberi solusi semacam itu. Nah, akhirnya terjadilah itu penyumbatan aliran sungai, kemudian terjadi kebanjiran di sini gitu. Ya tapi mau bagaimana lagi, itu tujuan negara, itu pembangunan pemerintah. Jadi kita sebagai warga cuman mengikuti aja, mau tidak mau menerima dampaknya seperti ini ya sudah, kan gitu. Masyarakat itu tahu ya akan kondisi geografisnya seperti apa, ancamannya seperti apa, bencana ekologisnya seperti apa, tahu. Mereka ingin mendapatkan infrastruktur untuk menanggulangi abrasi itu, tapi ya bertahun-tahun juga mereka nggak mendapatkan itu. Dari semua desa di Kecamatan Sayung itu pernah berdemo di salah satu kantor pembangunan tol. Upaya para masyarakat di Kecamatan Sayung itu pun kurang membuahkan hasil. Nyatanya sampai saat ini nggak ada evaluasi dari mereka ataupun perbaikan apa, mulai dari saluran air gitu pun nggak ada. Masih sama di saat sini di Kecamatan Sayung juga masih banjir tiap tahunnya. Pembangunan TTLSD ini sebenarnya kan untuk mengkoneksikan antara kawasan industri yang ada di Demak dan juga kawasan industri yang ada di Semarang dan juga di Kendal, sehingga masyarakat yang ada di Demak ataupun di Desa Bedono ini hanya cuma lewat aja nih, cuma numpang lewat aja tol ini. Dan parahnya pembangunan ini menghancurkan 42,6 hektar mangrove yang ada di sepanjang alur pembangunan TTLSD ini. Jadi ya apa ya, ada kontradiksi antara peraturan gubernur yang ingin melakukan konservasi mangrove dan juga perpres terkait kawasan strategis nasional Gedong Sepur ini. Jadi ada apa ya, kontradiksi antara peraturan satu dengan peraturan yang lain yang itu akan dimenangkan oleh orang-orang yang mungkin memiliki kepentingan tersendiri sih dan tidak berpihak kepada masyarakat. Kalau SD kita itu muridnya sekitar 180-an lah, kurang lebihnya segitu. Awalnya di SD sini itu Bedono 2, bukan Bedono 1. Nah, Bedono 1 itu ada di Dukuh Pandansari. Karena di SD Bedono 1 yang di Dukuh Pandansari terkena proyek pembangunan tol, akhirnya kan dirobohkan. Dengan kebijakan pemerintah, akhirnya kita di-regrouping, di-merger menjadi satu, dari SD Bedono 1 dijadikan satu di SD Bedono 2. Untuk saat ini SD kita kan kalau kita buat KBM, kegiatan belajar mengajar, kan belum maksimal. Artinya yang di sini hanya beberapa anak, hanya kelas 1 saja, dan yang lainnya berada di madrasah. Jadi tidak bisa aktivitas setiap hari yang ada di sekolah seperti biasa. Jadi kita seperti vakum dulu sementara. Pada saat tol membangun, yang jelas ada komunikasi, tapi kalau dengan sekolahan mungkin lewat pimpinan gitu. Jadi kita menikmati saja gitu. Saya pribadi kalau tol itu malah menganggap kegiatan yang sangat positif, pembangunan yang positif, karena menurut backgroundnya, gambarnya itu ini katanya akan melindungi SD kita ini nanti. Jadi itu jalur tol itu kan di belakang, Mbak. Itu nanti akan mengitari SD kita sampai ke ujung jalan raya sana. Dan harapan dari warga masyarakat betul-betul tidak ada rob lagi dengan adanya kegiatan tol tersebut.
Anak itu kan masih tarafnya taraf berkembang, butuh yang namanya pendidikan yang maksimal dan perlu dikenalkan dengan alam. Dan anak-anak itu pun juga suka bermain. Tapi dengan keadaan seperti ini, guru hanya bisa mensiasati katakanlah fleksibel saja, tidak bisa on time. Dalam arti on time, contoh yang sekolah SD yang di daratan sana, hari ini kita nanti akan mengerjakan ini, nanti kita belajar di kelas, di lapangan. Tapi di sini dengan keadaan seperti ini kita repot. Andai saja kok kita punya halaman yang luas ini, tidak tergenang aerob, betapa senangnya mereka bisa bermain, mungkin ya entah bersendaguro, lari-lari atau apa di halaman kelas ini. Tapi sampai saat ini itu belum terjadi. Bahkan kemarin itu tes, pernah Mbak saya tes, pada saat tes itu anak lale itu jatuh, air ini sudah kan ini tergenang. Jadi posisi semester bahwa air, anak-anak hanya disuruh minta kakinya diangkat, anak-anak di kursi kan itu ada palangannya gini Mbak, itu diangkat saja tidak apa-apa daripada kita meliburkan. Jadi harapan saya itu setelah adanya ini pembangunan jalan tol, semoga betul-betul kita menjadi daratan tanah yang kering, anak-anak bisa bermain seperti sedia kala, tidak mengalami hal-hal yang seperti ini. Daerah Demak itu dijadikan sebagai kota satelitnya Semarang. Semenjak ada perjanjian seperti itu, mulailah masuk pabrik-pabrik ke daerah Demak, terutama di Sayung, karena kan dia yang perbatasan langsung dengan kota Semarang. Semarang kan sudah nggak bisa menampung untuk membuat pabrik lagi nih, sehingga pembangunan pabrik di Sayung itu masif dalam mungkin 10 tahun terakhir lah. Kondisi daerah Pantura Semarang itu kan sudah mulai penurunan tanah ya. Tetapi kan dengan adanya pabrik, dalam satu pabrik kan nggak mungkin ngebor sumur hanya satu. Pabrik-pabrik yang ada di Sayung, salah satunya itu ya minimal punya sumur tuh 10. Itu kan juga semakin menurunkan tanah daerah situ toh gitu. Nah sementara masyarakat aja ketika membangun sumur, izinnya tuh susah. Pabrik yang ada di depan desa kita ini administrasinya bukan ikut Loireng yang dari sebelah sisi barat, tapi yang sebelah timur itu udah masuk administrasi desa Loireng. Jadi pabrik yang saya maksud ini nggak ada sangkut pautnya sama desa Loireng, tapi mereka buang limbahnya justru ke area desa Loireng. Pihak pemerintah pun juga mereka nggak punya upaya gitu, nggak punya power. Jadi mau Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten mensurvei pabrik tersebut, itu pun juga jalannya nggak begitu mulus gitu loh, pasti ada aja kendala gitu, nggak semua harus diproses bisa gitu, nggak. Nah, masyarakat desa Loireng pun juga nggak punya power untuk hal tersebut. Jadi masyarakat Loireng itu pasrah aja gitu loh Kak, mengenai dampak yang dialami di sini gitu. Di Demak pun juga ada yang namanya politik limbah ya, itu kan juga siapa yang bermain di situ kan mesti orang-orang pemilik modal dong, yang ini harus membuang kemana, sementara desa pun juga nggak bisa melawan itu. Terus kita mau protes sama siapa kalau pemerintahnya aja sangat-sangat nggak bisa, menurut saya udah nggak manusiawi ya. Ya ketika ruang-ruang kebijakan, ruang-ruang rapat ataupun ruang-ruang penentuan keputusan itu sudah diambil alih ataupun sudah dikendalikan oleh orang-orang yang memiliki modal, ya akhirnya kebijakan-kebijakan yang ada yang diturunkan, yang diterbitkan oleh pemangku kebijakan adalah kebijakan-kebijakan yang pro terhadap mereka. Pemerintah akhirnya hanya akan melayani orang-orang yang memiliki modal aja. Bagaimana orang-orang yang di sana itu membajak kebijakan-kebijakan dan membajak konstitusi yang ada ini. Itu pasti akan berdampak terhadap bagaimana perusakan lingkungan yang ada. Karena jelas sekali ketika ekonomi itu bertumbuh dan tidak berdampingan dengan lingkungan, pasti lingkungannya yang akan rusak. Krisis iklim ini adalah nggak cuma krisis lingkungan ya, tapi juga krisis konstitusi, krisis hukum, krisis pemangku kebijakan, dan krisis moral juga sih.
manusia yang bisa adaptasi itu nelayan. Ombak aja selalu ditabrak. Dia nelayan, nggak belajar, katakanlah nggak bisa membaca, tapi dia bisa mendengarkan ikan di dalam laut. Bahkan dia bisa menentukan lokasinya, bahkan ikannya apa. Makanya kalau dibilang adaptasi, mereka jagonya adaptasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suroton Nadiro. Pekerjaan saya nelayan plus rumah tangga. Pertama kali itu saya orang sini, pertama di Morodemak nih. Terus teman saya itu ikut, suaminya gini, kalau kancaku ono malu menyang bojone kuwi malah aku mabuk ora ngoten. Terus derek-derek niku aku sampai saat niki. Mulai kula niku tahun 2010 lahir yo. Kelas TK kula pun derek menyang kali garwa kula. Nah, bae muter ke sekolah niku ditanyai teman-teman saya itu. Mbah, lah ibu Mas Rizik kok mboten ngeter ke sekolah, malu menyang bojone ngoten. Ngoten. Wong wedok kok malu menyang si lanang padha ana kancane ngoten. Mereka itu Mbak lebih mengutamakan kebutuhan keluarga daripada harus bertarung dengan nyawa. Mereka itu tidak peduli besok cuacanya apa atau mbaknya apa. Ketika dia bisa keluar untuk menjaring di laut, dia akan menjaring, gitu ya. Walaupun setelah menjaring nanti dia dikejar-kejar angin topan, lesus, itu udah biasa, Mbak. Wonten laut, wonten angin, wonten ombak. Ilinge niku kali anak. Saumpame awake dhewe iki ning nggon laut wong loro ana mbak ngene anake ning omah dhewe ngoten. Kan takut kan begitu. Cuacanya kalau anginnya kencang nggak ada ikannya. Kalau nggak ada anginnya kan ada ikannya banyak. Kalau ada anginnya nggak ada. Hasil belum mesti. Kadang dapat, kadang enggak. Sudah 4 hari nggak dapat apa-apa. Dapatnya itu 80, 90, nggak dapat apa-apa. Orang nelayan itu tidak lepas dari hutang piutang gitu kan, karena memang besar pasak daripada tiang gitu. Dikatakan pilihan yang enggak, cuman ekonomi sekarang kan semakin sulit, Mbak. Jadi mau nggak mau cari nafkah itu sisanya kalau sama orang lain itu nggak cukup. Terus mau nggak mau ya saya ajak istri saya melaut. Karena kan Mbak, cari teman itu sulit. Biasanya kan kalau nelayan jaring kan 2 orang 3 orang. Lah sekarang ikan semakin nggak ada, udah semakin pudar. Terus yang lainnya itu, teman yang lainnya itu semuanya itu pilih yang daratan aja. Ya dikarenakan itu alat semakin canggih-canggih, banyak yang namanya arat itu yang menghabiskan ikan itu, semua ikan hampir punah. Ya, karena kebutuhan, lagi-lagi kebutuhan mereka, karena dapatnya sedikit, bagaimana caranya agar bisa dapat banyak. Ya, dengan cara apa? Mereka pasti mengganti alat yang kira-kira yang bisa mendapatkan ikan banyak, seperti pokta, terus yang belanjanya lampunya banyak, itu kan sebenarnya aturannya. Lah, mereka itu bukan sengaja, tapi memang mau nggak mau, memang kalau nggak pakai ini memang kita nggak dapat gitu katanya. Udah sering minta sama pemerintah, kiranya itu nggak dilarang nggak apa-apa, cuman dikasih jarak berapa mil itu udah lega.
Soalnya Mbak, jaring itu kalau kena arah habis kok. Nah, saya minta itu jangan sampai pemerintah itu kalau mengatasi rakyat sama rakyat tempur dulu itu jangan. Mungkin aku hanya bisa mewakili ya. Harapan dari nelayan satu yang pertama itu harga ikan itu dinaikkan, paling tidak bisa dikontrol lah seperti layaknya beras yang pertama. Yang kedua itu memang kalau bisa ada support dari pemerintah soal seperti perbaikan apa namanya bagan-bagan yang rusak atau alat yang rusak. Yang ketiga itu tolong kalau ada aturan sekecil apapun berubah atau apapun itulah ada sosialisasi yang menyeluruh. Dan yang keempatnya semoga aturan ini mempermudahkan masyarakat nelayan. Ya tapi yang lebih utama itu memang pelindungan si nelayan ini tolong diperhatikan gitu kan. Hendaknya pembangunan itu bisa melihat daya dukung dan daya tampung yang ada di kawasan pesisir ini, di mana kawasan pesisir Jawa Tengah ini sudah dipenuhi oleh kawasan-kawasan industri dan juga penurunan muka tanah sudah sangat tinggi sekali hingga belasan sentimeter per tahun, eksploitasi air tanah besar-besaran, pembangunan kawasan strategis nasional ataupun kawasan industri itu juga masif, sehingga pesisir ini untuk siapa sih? Apakah hanya untuk mereka yang memiliki modal atau memang pesisir ini bisa dikelola oleh masyarakat yang memang mereka sudah tinggal di sana berpuluh-puluh tahun sebelum adanya pembangunan itu? Pesisirnya untuk siapa? Oh, seperti itu.